Di sebuah sirkuit F1, seorang konglomerat tua pemilik Choi Song Group bernama Kang Yong-ho tengah uji coba mobil listrik terbarunya dan merasa tak puas dengan kinerja bawahannya. 사장단 불러라. Sementara di tempat lain, pemuda bernama Hwang Jun-hyun, seorang atlet sepak bola yang gigih bersiap untuk seleksi, merasa bahagia saat dirinya dinyatakan lolos dan bergabung dengan klub Choesong FC. Melalui sekretarisnya Lee Sang-jae, Yong-ho meminta semua direktur berkumpul termasuk dua anak kembarnya, Kang Jae-song dan Kang Jae-gyong. Dalam rapat itu, selain membahas upaya peningkatan kinerja, Yong-ho juga membahas rencananya untuk pensiun dan mencari penerus perusahaan yang langsung disambut senang dua anaknya. Dari penilaian para direktur, Jae-song kurang becus dalam pekerjaannya dibanding adiknya Jae-gyong yang sukses di divisi kimia. Saat berjalan bersama, Yong-ho memberi waktu 1 bulan pada si kembar untuk membuktikan siapa yang paling layak. Jae-song pun mulai menutupi kerugian bisnisnya dan membesar-besarkan proyeknya. Sementara Jae-gyong menyasar opini masyarakat dengan membuat banyak artikel tentang kesuksesannya. Sang-jae menemui Yong-ho dan mempertanyakan keputusannya yang tiba-tiba. Memang benar Yong-ho ingin mundur, namun ia tak mempercayai siapapun termasuk anaknya. Jadi, dengan keputusan ini pasti akan ada konflik nantinya, dan ia akan menunjuk penerus yang bisa tetap ia kendalikan nantinya. Setelah itu, Yong-ho pun pulang dan makan malam bersama keluarganya. Istrinya bernama Son-hee yang merupakan ibu tiri Jae-song dan Jae-gyong. Kemudian, Sang-jae datang dan beralibi mengantar Yong-ho ke sirkuit. Saat mereka pergi, Son-hee menelpon anaknya Kang Bang-geul yang ia kira diasingkan di Amerika, padahal sebenarnya bekerja sebagai karyawan biasa di kantor Yong-ho. Di mobil, Sang-jae menunjukkan data penggelapan dana yang dilakukan si kembar pada Yong-ho. Dan untuk menenangkan pikiran, Yong-ho pun berjalan kaki. Dibantu manajer sirkuit, saat mobil kosong, Jae-song dan Jae-gyong memeriksa rekaman dashboard ayahnya, karena tahu Sang-jae pasti diam-diam laporan. Tapi tiba-tiba, Yong-ho kembali dan membuat mereka panik. Jadi, mereka tancap gas kabur. Manajer di sana pun beralibi jika mobilnya sedang dibenahi. Sementara itu, Jun-hyun memiliki nenek yang menderita demensia yang tinggal di panti jompo bersama bibi pengasuh. Saat Jun-hyun melakukan panggilan video dengan nenek, tiba-tiba ia tertabrak mobil yang dikendarai si kembar. Jun-hyun mengerang kesakitan, tapi si kembar justru melarikan diri. Jun-hyun pun dilarikan ke rumah sakit, dan saat tiba, si kembar bilang pada manajer jika mereka menabrak kucing dan minta dirahasiakan. Si kembar juga menghubungi petugas-petugas terkait guna menghapus bukti-bukti yang ada. Keesokannya, mobil telah diperbaiki, namun Yong-ho curiga. Manajer pun memohon ampun dan bilang anak-anaknya menabrak kucing. Waktu berlalu dan Jun-hyun pun sadar. Saat melihat kakinya yang diperban, ia terkejut. Dokter bilang ia bisa berjalan namun tak bisa lagi bermain bola karena ligamennya robek. Mendengar itu, Jun-hyun pun histeris. Ia merasa frustasi karena bola adalah impiannya dan nenek juga pekerjaannya. Dalam tidurnya, Jun-hyun memimpikan kecelakaannya kembali dan ingat beberapa angka plat mobil yang menabraknya. Saat Jun-hyun membuat laporan, polisi tak menggubrisnya karena ia tak punya bukti fisik. Belum usai penderitaannya, ia kini dikeluarkan dari Choesong FC, juga didenda 1 miliar. Saat Jun-hyun frustasi, bibi pengasuh menelpon dan bilang jika video call-nya malam itu merekam kecelakaan itu. Jun-hyun pun mencari dan menemukan jika mobil yang menabraknya adalah milik Yong-ho, dan ia pun jadi marah. Jun-hyun pun datang ke Choesong Group dan memberikan paket. Saat paket itu diterima, isinya ada foto kecelakaan juga pesan. Dan tak lama Jun-hyun pun dipanggil.
Junhyun menunjukkan bukti video penabrakan. Dan tanpa empati, Yongho langsung menyodorkan cek. Berapa yang kamu mau? Junhyun merasa terhina dan bilang akan menuntut. Namun Yongho tak peduli dengan ocehan kecilnya dan akan membayar berapapun yang Junhyun mau. Saat naik lift, Junhyun kembali berpikir, ia sebenarnya butuh uang, namun marah kembali saat ingat penghinaannya. Di ruangannya, Yongho menunjukkan foto kecelakaan. Jaesung dan Jaegyeong pun bersimpuh meminta maaf. Yongho bilang selain korupsi, mereka juga tak becus mengurus masalah dan mencoreng nama baiknya. Jadi mereka dicoret dari daftar penerus. Ketika Yongho pergi, Jaesung dan Jaegyeong berusaha menyusul untuk memohon. Junhyun juga ingin bertemu Yongho. Namun saat Jaesung berlari, ia terpleset dan mendorong Yongho hingga membentur kepala Junhyun dan jatuh bersamaan. Saat sadar, Yongho ada di rumah sakit dan terkejut saat bercermin tubuhnya telah tertukar dengan Junhyun. Sementara tubuh Yongho yang asli terbaring koma. Orang-orang di luar membicarakannya di belakang, dan Yongho mendengarnya. Tiba-tiba video tabrakan itu viral dan Yongho yang jadi pelaku. Saat si kembar ditanya, mereka malah mengiyakan jika ayahnya adalah pelaku penabrakan dan membuat Yongho emosi. Yongho pun berlari kencang, lalu masuk ke ruangan tubuhnya dirawat. Namun anehnya, ia tak bisa mendekati tubuh aslinya, seolah ada tembok penghalang. Nah, itu tadi episode pertama Reborn Rookie. Makasih buat yang udah nonton dan sampai jumpa.